wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Dengan saya Irsa Lupiantika NIM 202303100005. Dengan saya Meme Merina dengan NIM 202303310007. Saya Nursinta dengan NIM 202303010010. Di sini kami akan memaparkan makalah tentang pendidikan anti korupsi. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024 dengan dosen pengampu Bapak Iman Jalaluddin Ripai, SHMH. Pertama-tama di sini saya akan memaparkan latar belakang tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik atau mahasiswa sedini mungkin. Untuk itu diperlukan aksi guru atau pengajar atau dosen yang benar-benar berangkat dari keinginan untuk membangun peradaban baru yang lebih baik dan bebas korupsi. Menurut Anas pada tahun 2018, pendidikan anti korupsi ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarakter. Akan muncul sebuah pemahaman baru tentang pendidikan anti korupsi sebagai satuan pembelajaran yang khas dan berperinci menurut Manurung pada tahun 2012. Pendidikan anti korupsi adalah sayatan atau bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah, namun tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada permasalahan yang menimbulkan keresahan pada semua kalangan, terutama mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan, yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak dari gerakan anti korupsi di masyarakat. Dengan tujuan penulisan yaitu untuk memahami pengertian dari korupsi, pentingnya diadakannya pendidikan anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi dan penanganannya, serta peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Selanjutnya di sini kami akan langsung mulai pada pembahasan. Yang pertama di sini ada definisi pendidikan anti korupsi. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga pada beberapa orang ahli mengartikan, pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan, kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita dan untuk anti korupsi ini melalui Pancasila. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatnya sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda. Di samping itu, mahasiswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu, pendidikan anti korupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap anti korupsi pada diri peserta didik. Pendidikan dan kesadaran hukum. Sistem pendidikan kita kiranya kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari lagi bahwa hukum melindungi kepentingannya. Kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsinya dalam pembangunan. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan.
Oleh karena itu, setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat, usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif, dan efisien ialah dengan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang kemudian dikenal istilah corruption. Corrupt bahasa Inggrisnya, corruption Perancis, dan corrupte atau corrupte Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pengertian lainnya, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewangan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap korupsi. Tujuan pendidikan adalah menghaluskan budi. Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan dapat dibentuk integritas setiap individu. Diharapkan dapat memunculkan keteladanan terutama dari pengajar atau dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan lainnya, yang nantinya akan diteladani atau diikuti oleh seluruh mahasiswa. Pendidikan anti korupsi merupakan manifestasi dari pendidikan karakter. Kalau kita menginginkan agar masyarakat berperilaku tidak koruptif, harus dimiliki sikap atau nilai-nilai anti korupsi yang mendasar, misalnya sikap jujur. Untuk mewujudkan nilai dan perilaku anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat suatu perguruan tinggi misalnya, harus dimulai dari adanya rencana besar, yaitu sikap pentingnya perilaku anti korupsi sebagai visi bersama. Visi ini harus datang dan dimulai dari pucuk pimpinan institusi. Pendidikan anti korupsi atau PAK pada hakikatnya adalah suatu upaya pencegahan perilaku korupsi yang dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu, khususnya pada diri mahasiswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab sebagai calon pemimpin bangsa. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan pendidikan anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi yaitu membangun kepribadian anti korupsi pada diri individu mahasiswa serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai agen of change dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menekankan pada karakter building mahasiswa yang dibangun atas dasar pengetahuan kognitif, efektif, dan prismotorik. Setelah menjalani pembelajaran pendidikan anti korupsi, harapan terhadap mahasiswa adalah: pertama, mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak berperilaku koruptif dan tidak melakukan tindakan pidana korupsi. Kedua, menguatkan kepekaan terhadap perilaku koruptif akan menyebabkan mahasiswa berusaha tidak melakukan tindakan koruptif sekecil apapun. Ketiga, mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak berperilaku koruptif dan melakukan tindak korupsi. Mahasiswa memiliki keberanian untuk mengingatkan keluarga, kerabat, teman-teman di lingkungan sekitar. Mahasiswa juga bisa memberikan informasi kepada orang lain mengenai korupsi dan anti korupsi. Keempat, mahasiswa mampu mendeteksi adanya perilaku koruptif dan memberikan respon, termasuk melaporkan ke pihak terkait. Melaporkan ke penegak hukum bisa dilakukan asalkan dilengkapi dengan bukti-bukti kuat. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Suseno berpendapat bahwa pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi dan marah bila ia menyaksikannya. Menurut Suseno, ada 3 sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran,
rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. C. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Pertama, kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Kedua, kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Ketiga, kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, kedisiplinan. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya, orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan anaknya yang tidak disiplin. Selain itu, disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. 5. Tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya, yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas. Keenam, kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Ketujuh, sederhana. Prinsip hidup sederhana itu merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antar sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sifat-sifat negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan. 8. Keberanian. Untuk mengembangkan sifat keberanian demi mempertahankan pendidikan dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa, harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus-menerus supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. 9. Keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip anti korupsi yang akan dijelaskan oleh saya. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi,
Berikut akan dibahas prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan baik dalam bentuk konveksi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Menurut Bappenas pada tahun 2002, lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik maupun interaksi antara ketiga sektor. Yang kedua ada transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga skala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik, menurut Prasojo pada tahun 2007. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Lalu yang ketiga ada kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal yang penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Lalu yang keempat ada kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Lalu yang terakhir adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan berupa partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya, dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT PM 06 1957 tanggal 9 April 1957. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keenam, Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT Perpu 013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, pemeriksaan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Di sini kami akan menjelaskan tentang tantangan dan hambatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Faktor dan penunjang penghambat pendidikan anti korupsi. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi terdapat hal-hal penunjang keberhasilan
pelaksanaan pendidikan anti korupsi, yaitu kesadaran dalam diri sendiri. Pendidikan faktor kesadaran diri sendiri sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan kesadaran diri sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan. Faktor yang lain yaitu faktor media dan sumber belajar. Media sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Selain itu ada sumber belajar. Sumber belajar bisa berbentuk buku, guru maupun sumber belajar elektronik. Faktor penunjang keberhasilan yang lain yaitu pemilihan strategi pembelajaran. Ada faktor penunjang keberhasilan, ada juga faktor penghambat keberhasilan pendidikan anti korupsi, antara lain faktor lingkungan. Selanjutnya ada strategi mengatasi tantangan. Beberapa strategi untuk mengatasi tantangan pendidikan anti korupsi termasuk integrasi nilai-nilai etika dalam kurikulum, pelatihan untuk guru, dosen, maupun pendidik, pembentukan kesadaran sejak dini, dan penguatan transparansi dalam manajemen pendidikan. Yang pertama ada integrasi nilai-nilai etika dalam kurikulum. Integrasi nilai-nilai etika dalam kurikulum melibatkan penanaman pemahaman tentang moral, integritas, dan tanggung jawab dalam mata pelajaran. Yang kedua ada pelatihan untuk guru, dosen, maupun pendidik. Pelatihan untuk guru, dosen, dan pendidik penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan mendalam tentang isu korupsi, strategi untuk pengetahuan nilai-nilai anti korupsi, serta metode pengajaran yang efektif. Yang ketiga ada pembentukan kesadaran sejak dini. Pembentukan kesadaran sejak dini terhadap isu korupsi sangat penting. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan pendidikan informal seperti cerita-cerita, permainan, dan diskusi yaitu yang disesuaikan dengan pemahaman anak-anak. Yang keempat, ada penguatan transparansi dalam manajemen pendidikan. Yaitu penguatan transparansi dalam manajemen pendidikan melibatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan operasional sekolah. Ini bisa dilakukan dengan mempublikasikan informasi tentang anggaran, kebijakan, dan kinerja sekolah secara terbuka kepada semua pihak terkait, seperti orang tua, siswa, dan masyarakat. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan tentang implementasi pendidikan anti korupsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Peran guru dalam pendidikan anti korupsi. Guru mempunyai peran dan fungsi sangat penting dalam upaya menanamkan anti korupsi. Guru yang baik adalah guru yang selain biasa memberikan teori atau materi pembelajaran, juga biasa memberikan contoh yang baik bagi siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa guru selain menjadi pengajar juga menjadi panutan dari siswa dalam berperilaku khususnya di lingkungan sekolah. Tugas dan tanggung jawab guru selain mentransfer ilmu juga mendidik dan melatih terutama dalam pembinaan karakter siswa. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Berikut merupakan peran dari guru dalam membudayakan nilai anti korupsi pada peserta didik. Pertama, keteladanan. Guru terlebih dahulu harus membentuk kepribadian yang mulia pada dirinya sendiri karena menurut pandangan peserta didik bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh guru adalah baik. Kedua, motivator. Dalam membudayakan nilai anti korupsi melalui pemberian motivasi dapat dilakukan dengan beragam cara, yaitu guru menggunakan kegiatan apersepsi untuk merangsang peserta didik memiliki karakter yang baik dan tertanam nilai anti korupsi pada dirinya. Ketiga, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan kesempatan yang tepat untuk membudayakan nilai anti korupsi. Hal ini karena adanya interaksi langsung antara guru dengan peserta didik. Kemudian, peranan perguruan tinggi terhadap anti korupsi. Pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penjaga dan pengembangan integritas bangsa, bukan saja sebagai bagian dari gerakan anti korupsi, perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting memberikan suplai koruptor di
negara ini. Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan. Mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya di masyarakat cukup dominan. Tujuan pemberian materi PAK bagi mahasiswa adalah agar mereka mendapat pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga berkembang integritas diri dan lembaga. Selanjutnya yaitu peranan mahasiswa sebagai anti korupsi. Pemuda merupakan the high human capital of Indonesia. Untuk masa depan Indonesia merdeka. Oleh karena itu, pemuda IOM harus mulai mengambil peran dalam setiap usaha pembangunan bangsa dan negara. Khususnya usaha pemberantasan korupsi untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari KKN dan untuk Indonesia sejahtera. Pendidikan budi pekerti adalah salah satu pendidikan penting untuk bekal hidup setiap orang. Di sini murid belajar memahami nilai-nilai yang diterima dan harus ditaati dalam masyarakat tempat dia tinggal dan dalam masyarakat dunia. Nilai-nilai pembelajaran anti korupsi ini bisa diperoleh dari kampus atau lingkungan sekolah. Upaya pembekalan pendidikan anti korupsi perlu dilakukan dengan berbagai macam metode seperti seminar, kegiatan sosialisasi, kampanye, atau pada jam perkuliahan. Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, generasi penerus bangsa lebih dini menguasai permasalahan korupsi serta tidak melaksanakan tindakan korupsi yang pernah terjadi di generasi sebelumnya. Melalui pembelajaran anti korupsi tidak hanya memberikan pengetahuan saja, namun juga merubah pola pikir, paradigma, dan tingkah laku mahasiswa guna mempraktikkan prinsip hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan anti korupsi. Kurikulum pendidikan anti korupsi merupakan salah satu perspektif keilmuan yang berangkat dari fenomena permasalahan real serta pendekatan budaya sebagai alternatif solusi pembelajaran akan lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi, anti-corruption character building setiap individu mahasiswa. Berdasarkan pedoman model integrasi pendidikan anti korupsi Dirjen Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia 2016, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang ditetapkan dalam kurikulum pendidikan anti korupsi yang masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya ada metode pembelajaran yang efektif. Menurut David Wijaya, ada 6 metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, yakni ada metode inquiry. Metode inquiry menekankan pada pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan melibatkan siswa secara langsung untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan serta pengarahan guru. Selanjutnya ada metode pencarian bersama atau kolaboratif, yaitu metode kolaboratif menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Metode ini berorientasi pada diskusi mengenai permasalahan aktual dalam masyarakat, di mana proses diskusi ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, serta argumentatif untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari permasalahan yang diolah bersama. Selanjutnya, metode siswa aktif atau aktivitas bersama. Metode aktivitas bersama menekankan pada proses yang melibatkan siswa sejak awal pembelajaran. Guru memberi pokok bahasan dan siswa di dalam kelompok mencari serta mengembangkan proses selanjutnya. Siswa melakukan pengamatan, pembahasan, analisis, sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong siswa untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerjasama, kejujuran, dan daya juang. Selanjutnya, metode keteladanan atau pemodelan. Metode pemodelan menekankan pada proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa melalui keteladanan. Yang selanjutnya, metode live-in. Metode live-in dimaksudkan agar siswa mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain secara langsung dengan situasi sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.
yaitu metode klarifikasi nilai menekankan pada pengajaran agar membantu siswa dalam mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai-nilai yang sudah ada dan tertanam di dalam diri siswa. Selanjutnya, di sini kami akan memaparkan tentang pembahasan pentingnya pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda untuk berperilaku anti koruptif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendidikan memiliki suatu peran penting dalam pembentukan karakter daripada suatu bangsa. Melalui pendidikan, seringkali muncul harapan-harapan tentang kesejahteraan di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan berbagai pencegahan korupsi, maka pembentukan karakter haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti koruptif. Tanpa adanya dasar utama pembentukan karakter, maka tujuan dilaksanakannya pendidikan anti koruptif pun akan menjadi sia-sia. Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi, tapi mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak akan memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk masih bukan karakter anti koruptif. Pendidikan anti koruptif dengan mengembangkan pembentukan karakter anti koruptif pada prinsipnya mendapat tantangan besar dari kondisi korupsi yang saat ini sudah begitu membudaya dan mengakar daging. Namun, pembentukan karakter anti koruptif ini harus terus-menerus diupayakan sebagai bentuk penanggulangan korupsi di masa mendatang. Dengan membentuk kembali karakter anti koruptif pada generasi muda, maka akan mengembalikan nilai-nilai anti koruptif sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Berkaitan dengan adanya pendidikan anti koruptif, KPK sebagai lembaga yang ditugaskan dalam hal penanggulangan korupsi memberikan respon positif dengan berperan aktif mengembangkan edukasi anti koruptif. KPK meyakini bahwa korupsi harus ditanggulangi secara integral dan menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penegakan hukum semata, melainkan membentuk karakter anti koruptif melalui pendidikan. Selanjutnya di sini ada bahaya korupsi terhadap generasi muda atau mahasiswa. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa, bahkan dalam budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaan seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Selanjutnya, ada dampak pendidikan anti korupsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dampak pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memiliki dampak positif dan signifikan. Ini membentuk sikap etis, integritas, dan kesadaran hukum pada generasi muda, mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan meminimalisir tindakan korupsi di masa depan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah, dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di bawah ini. Pertama, dampak ekonomi. Meningkatnya hutang negara, penurunan produktivitas, lesungnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Meningkatnya angka kriminalitas, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Ketiga, runtuhnya otoritas pemerintah, birokrasi tidak efisien, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, matinya etika sosial politik. Keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi.
hancurnya kedaulatan rakyat, menguatnya plutokrasi, hilangnya kepercayaan publik dan demokrasi, munculnya kepemimpinan korup. Kelima, dampak terhadap penegakan hukum, hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara, fungsi pemerintah mandul. Keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat, lemahnya garis batas negara, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Ketujuh, dampak kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas hidup. Selanjutnya, pengembangan dan perubahan sikap. Pengembangan sikap sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan, dan perilaku sebelum akan objek tersebut. Kesemua elemen di atas saling berhubungan dan saling bertukar tempat, misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu, sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja, melainkan juga mengandung hal lainnya. Perubahan pada suatu elemen akan mengubah pula elemen yang lain. Misalnya, menghilangnya intensi dan perilaku mungkin akan mengubah kognisi, sikap, dan reaksi afektif. Selanjutnya, perubahan sikap. Strategi lain dalam mengubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disiplin dalam tempat atau memori yang berbeda. Karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya. Artinya, proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena itu, jika ada sikap yang pro pada korupsi, sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu panjang, sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing siswa untuk bersikap secara kritis tentang fenomena tersebut. Karena disinilah reaksi yang disebut postponement effect, di mana pada awalnya informasi tidak akan dipercaya, tapi kemudian pengetahuan yang benar akan mengatasi reaksi afektif. Selanjutnya ada kontribusi terhadap pencegahan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi tidak lagi dapat mengandalkan pada upaya represif, yakni dengan menindak pelakunya. Oleh karena korupsi telah menjalar ke seluruh instansi, baik swasta maupun pemerintah. Pencegahan korupsi merupakan upaya yang ideal dan optimal dalam pemberantasan korupsi. Salah satu pencegahan yang efektif untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada pelajar mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, hingga pendidikan tinggi. Jalur pendidikan formal dipilih untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi oleh karena struktur dan wewenangnya terhadap penyelenggaraan pendidikan lebih sistematis dan memiliki otoritas dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi kepada pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Pengajaran pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pembelajaran dan dilaksanakan dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa dan dilanjutkan dengan diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sebagai wujud nyata dari pendidikan anti korupsi. Misalnya dengan pembiasaan dalam budaya perilaku anti korupsi di sekolah.
Itulah pembahasan dari kami tentang materi pendidikan anti korupsi. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan kesimpulan yang telah tadi materi kami jelaskan. Yang pertama yaitu mencakup langkah-langkah menuju pendidikan anti korupsi yang lebih baik. Pendidikan karakter dalam proses pembelajaran sangat memegang peran penting dalam implementasi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Penanaman nilai karakter pada diri seorang tidak bisa hanya dengan perkataan, melainkan harus melalui tindakan langsung dan latihan secara terus-menerus. Pendidikan anti korupsi bukan suatu kurikulum yang dapat berdiri sendiri, sehingga dalam implementasinya di lingkungan sekolah harus melalui pengintegrasian dengan mata pelajaran lain. Dari berbagai dampak positif dan negatif yang dapat ditemukan dalam penelitian, secara garis besar keberhasilan implementasi pendidikan anti korupsi dapat terwujud apabila ada suasana yang mendukung, baik dari lingkungan maupun pihak yang terlibat. Oleh karena itu, di posisi seluruh pihak di sekolah penting untuk dibangun. Penanaman nilai-nilai anti korupsi harus dilakukan melalui pelatihan secara terus-menerus atau dibiasakan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, komitmen seluruh warga sekolah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saran untuk pemerintah. Saran peneliti kepada pemerintah ataupun organisasi yang memiliki fokus dalam gerakan anti korupsi adalah diadakannya sosialisasi terkait pendidikan anti korupsi di sekolah maupun perguruan tinggi yang diselenggarakan secara masif, sehingga pendidikan anti korupsi melalui jenjang sekolah dapat diimplementasikan secara maksimal dan dampaknya nilai-nilai anti korupsi dapat tertanam kuat sejak jenjang sekolah. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan anti korupsi sejak jenjang pendidikan dan bagaimana pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, sehingga harapannya seluruh warga sekolah maupun perguruan tinggi dapat memiliki komitmen untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Selanjutnya ada saran untuk pelajar dan pendidik. Sekolah harus memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti seminar maupun pelatihan tentang pembelajaran anti korupsi berupa manajemen sekolah yang transparan. Untuk selalu meningkatkan pemahaman secara komprehensif tentang konseptual, teoritis, dan praktis tentang pendidikan anti korupsi agar lebih mudah mengintegrasikan nilai dan tauladan pendidikan anti korupsi. Kepada siswa, sebaiknya bisa aktif dalam kegiatan belajar dan bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya nilai kejujuran dan kedisiplinan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mengambil sampel yang lebih besar dan metode penelitian yang berbeda, sehingga diperoleh data yang lebih banyak dan memudahkan untuk melakukan generalisasi. Sekian pemaparan dari kami tentang pendidikan anti korupsi. Apabila ada penjelasan dan perkataan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.